tengah ketegangan yang semakin meningkat di kawasan Asia Pasifik, nampaknya membuat Presiden Amerika Serikat golongan Demokrat itu, Joe Biden, seolah menjemput kesempatan atas kekuatannya di Asia. Seolah tak diam mendengar isu ketegangan atas ancaman serangan pengiriman rudal yang akan diberikan Korea Utara terhadap Korea Selatan, dan hubungan Korea Selatan yang sedang memanas dengan China membuat Amerika kembali merencanakan taktik baru untuk melawan China. Hal ini selaras dengan rencana Biden yang turut mengundang para pemimpin Korea Selatan dan Jepang untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi dalam meluncurkan serangkaian inisiatif bersama di bidang militer dan ekonomi yang akan dilaksanakan di Camp David, Maryland pada hari Jumat 8 Agustus 2023. Sebagai momen bersejarah bagi AS, pertemuan yang dihadiri Biden bersama dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida tersebut berencana akan membentuk komunikasi tiga arah dalam menghadapi kondisi kritis yang tengah dihadapi kedua kawasan Asia Pasifik itu. Dalam pidatonya, Biden juga berharap pertemuan semacam ini akan kembali dilakukan di tahun berikutnya dan diagendakan secara tahunan. Pada KTT yang berlangsung di kediaman Presiden Amerika Serikat itu, ketiga belah pihak pun telah menyepakati atas fakta trilateral yang bertujuan melawan ancaman dari China dan Korea Utara itu. Menyetujui hal tersebut, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berkata perjanjian puncak ketiga negara akan berlandaskan pada setiap provokasi atau serangan terhadap salah satu dari tiga negara kita yang nantinya akan memicu proses pengambilan keputusan dari kerangka trilateral ini. Tak hanya itu, Biden pun menjelaskan dalam pidatonya bahwa kesepakatan tersebut akan mencakup pembuatan hotline dalam menghadapi krisis regional, meluncurkan pembagian data real-time tentang peluncuran rudal Korea Utara, dan mengadakan pertemuan trilateral tahunan di seluruh lembaga pemerintah. Melihat situasi tersebut, China pun kembali mengecam KTT yang dilakukan para pemimpin Amerika Serikat, Korsel, dan Jepang tersebut. Melalui jumpa persnya, jubir Wang Wenbin, Kementerian Luar Negeri China, mengatakan tidak boleh ada negara yang mencari keamanannya dengan mengorbankan kepentingan keamanan negara lain, ucapnya pada Jumat lalu. Selain itu, Wenbin juga menilai pertemuan yang dilakukan ketiga negara di Camp David tersebut beresiko mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan. Menurutnya, KTT tersebut juga hanya akan membuat situasi menjadi semakin memburuk dengan meningkatnya kewaspadaan dan pembentukan oposisi di negara kawasan Asia Pasifik. Lantas, apakah benar adanya konferensi tersebut kini menjadi strategi AS dalam membentuk NATO versi Asia?